Oke, jadi di sini saya akan mempraktekkan bagaimana menginput script untuk keyboard press pada Unity. Oke, yang pertama kita sudah membuat project-nya di Unity. Kemudian kita tambahkan objek kosong baru. Nah, di sini kita rename saja menjadi keyboard namanya. Oke. Nah, setelah itu kita tambahkan script baru. Kita beri nama keyboard press. Keyboard press. Oke. Nah, kita tunggu dulu. Setelah itu kita buka script-nya. Nah, kita lihat di ZC101 ini pergi ke chapter 4. Kemudian di poin nomor 2 ada keyboard press. Kita kopikan saja di sini kodenya. Oke. Oke, di sini kodenya sudah dikopikan ya. Nah, kodenya seperti ini. Kita save dulu, jangan lupa di save. Oke, kemudian kita kembali ke Unity. Nah, kita tunggu kodenya di-compile oleh Unity. Oke, kodenya sudah tercompile. Nah, kita masukkan dulu kodenya ke objek keyboard ini. Oke, setelah itu kita lihat, nah di sini sudah terinput script-nya, kemudian kita tambahkan objek baru. Kita tambahkan kotak. Nah, setelah itu untuk fungsi dari keyboard press sendiri, kita bisa menambahkannya di sini. Untuk on key down itu berarti ketika target key yang kita pilih, di sini saya memilih spasi. Ketika spasi ditekan, maka objek ini akan hilang. Nah, di sini saya mencontohkannya dengan hilang. Kita seret dulu game objek ini ke sini, ke event setting-nya. Kemudian kita pilih di sini game object set active boolean. Nah, dan kita menambahkan fungsi yang ini, on key up. Berarti ketika target key-nya kita lepas, tadi untuk on key down itu ketika si spasi ini kita tekan, maka cube-nya akan menghilang. Nah, kemudian kita di sini ingin ketika si spasinya kita lepas, maka objek cube ini akan kembali akan kembali muncul. Kita tambahkan. Nah, kita seret lagi di sini cube-nya ke sini. Kemudian kita game object. Kemudian set active boolean. Nah, ininya kita klik. Oke, kita coba. Nah, ini saya tekan spasinya, kemudian saya lepas. Nah, muncul lagi. Saya tekan, menghilang. Nah, kemudian ketika dilepas, on key up, maka kubusnya akan kembali muncul. Nah, pertama kita buat dulu script-nya. Kita gunakan contohnya saja, mungkin mouse switch. Oke, ini sudah dibuat script-nya, kita buka script-nya. Nah, untuk kodenya kita buka di ZJ101. Nah, kemudian kita kopikan kode ini, mouse switch kodenya. Nah, kita buka script-nya, select all, kemudian kita pastikan di sini. Nah, di sini untuk fungsi script-nya sendiri, di sini void on mouse down, berarti ketika mouse kita klik, nah ketika kita klik, di sini klik statusnya maka akan berubah menjadi false atau true, bolak-balik gitu kan. Nah, on event berarti ketika kita klik pertama kali, nah si game object atau target game object yang kita kasih script ini akan seperti apa. Ketika diklik on berarti
mungkin contohnya game objeknya menghilang. Nah, maka akan mulai di sini. Nah, kemudian ketika kita pencet off, diklik sekali lagi, mungkin di off ini kita buat game objeknya kembali muncul, maka si game objeknya akan muncul kembali. Nah, dari script ini. Tapi dalam script ini kita harus menaruh scriptnya ke dalam game object agar bisa kita klik dengan mudah. Karena jika kita tidak menggunakan game object, maka si scriptnya ini akan sulit untuk kita klik karena tidak terlihat, tidak seperti sebelumnya yang di keyboard press. Maka kita harus menambahkan objek agar kita bisa mengklik objek tersebut untuk men-trigger si mouse click itu. Oke, di sini sudah kita masukkan, kita save dulu. Kita tunggu di compile dulu. Oke, jadi di sini saya akan mempraktekkan, contohkan. Kita buat dulu game object baru, 3D object, kemudian kita tambahkan cube. Nah, kita buat si cube ini menjadi objek untuk kita klik. Nah, kita tambahkan mouse kliknya ke sini, mouse switch-nya ke sini. Nah, di sini sudah terinput script-nya. Kemudian kita tambah lagi 3D object, spare. Nah, kita ubah dulu kameranya, align with view. Nah, si cube ini, karena tadi kita sudah menambahkan script-nya ke dalam si cube. Nah, kemudian kita ingin si spare ini, si bola ini menghilang ketika kita klik. Maka, nah, di sini kita tambahkan dulu on event, berarti ketika kita klik pertama, ketika pencet sekali berarti on, bolanya ada, bolanya muncul, dan ketika kita klik off, maka bolanya akan menghilang. Nah, kita tambahkan dulu spare-nya ke sini, si bolanya. Nah, untuk fungsinya sendiri kita tambahkan game object. Game object juga, set aktif, boolean. Nah, ketika kita klik pertama kali, ketika klik on, maka akan muncul bolanya, dan ketika klik sekali lagi, maka akan hilang bolanya, akan off. Oke, kita coba. Nah, kita klik sekali lagi, maka akan on. Klik sekali lagi, maka akan off. Seperti itu untuk penjelasan demo script interaksi calculation sisap plus penjelasannya. Oke, yang pertama kita kembali ke Unity. Kita buat di sini contohnya untuk calculation. Kita calculation score saja. Score. Oke. Sini sudah terbuat ya ininya. Si scriptnya. Oke, kita ambil kodenya di C101. Nah, kodenya ada di sini di chapter 5 di 1.4. Kita langsung kopikan saja. Oke, kita pastekan di sini. Jangan lupa untuk save. Lalu kita kembali ke Unity. Kita tunggu compiling kodenya. Nah, sudah. Oke, yang pertama kita di sini buat dulu objek empty ya untuk si skornya ini. Kita beri nama score. Kemudian kita masukkan scriptnya ke sini. Oke. Setelah itu, nah di sini sudah masuk ya scriptnya. Kita buat canvas baru di UI. Kemudian kita klik canvas. Nah, sudah ada. Kemudian kita tambahkan teks. Tambahkan teks di sini. Oke. Kita beri nama di sini contohnya score saja. Score 2. Ya, seperti ini. Oke, kemudian kita duplikat saja ya.
duplikat. Itu di sini teruskan 0, ketikkan 0. Oke. Kita ganti namanya untuk yang skor ini dengan nama skor seperti ini saja. Kemudian untuk si angkanya kita beri nama num skor. Oke. Sini tuh udah ada ya ininya, game objeknya, skornya. Nah, bagaimana kita akan membuat objek atau tombol? Ketika kita klik tombolnya, maka skor di sini akan terupdate. Kita buat dulu, kita tambahkan button di sini ya. Oke, button. Nah, sudah ya. Nah, yang pertama itu kita pergi ke skor ini, kemudian tambahkan di sini dari update eventnya, mesti dari update event. Kita drag skornya ke sini, kemudian calculation score. Nah, di sini kita tuliskan write to text si skor si 6 skornya di sini kita drag ke sini. Nah, artinya ketika kita play kemudian kita menambahkan angka di sini, maka skor yang ada di sini akan terupdate. Nah, bagaimana kalau kita ingin si skornya ini terupdate apabila kita baru memencet si button ini? Nah, yang pertama kita ke button legacy, kemudian kita tambahkan di sini di on click-nya, kita tambah on click, kemudian kita seret skornya ke sini ya. Nah, oke, setelah itu function-nya kita gunakan ke add to current value yang float. Nah, oke, kita di sini tulis contohnya mungkin 20 ya. 20. Berarti artinya di sini ketika kita mengklik button ini, maka nilai atau skor yang ada di sini akan terupdate dengan 20. Ketika kita klik, maka akan bertambah 20 nilainya atau skornya. Kita coba. Nah, bertambah 20. Kita klik lagi, bertambah lagi 20. Kita klik lagi, bertambah 60. Klik, 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 klik. Terus akan bertambah kelipatan 20. Seperti itu. Kan? Oke, jadi di sini akan melanjutkan ke nomor 4, yaitu demo script interaksi activation dan penjelasannya. Nah, di sini sudah masuk dalam Unity. Kita di sini coba buat 3 objek ya. Kita buat 3 objek. Objek dan cube. Kita duplikat. Nah, cube 1, cube 2, cube 3. Untuk main kameranya kita align view dulu. Oke. Nah, kita coba di sini tambahkan dulu UI, canvas ya. Coba lihat dulu. Nah, oke, kita zoom dulu ya. Nah, kemudian kita tambahkan di sini UI, kemudian button. Kita tambahkan button di sini. Oke, kita ulang lagi ya untuk cube-nya.
biar lebih mudah. Oke. Oke, kita tambah game object di sini. Kita tambahkan cube. Kita perbesar saja ya ukurannya. Nah, oke. Udah ya, udah muncul di sini si cube-nya. Kita buat kameranya line with view dulu. Oke, seperti ini. Kita cek dulu ya. Nah, sudah terlihat cube-nya. Oke. Cube-nya kita coba duplikat. Tuh. Cube. Dan kita duplikat lagi. Oke. Nah, sini sudah ada ya, sudah ada 3 cube. Kemudian kita coba tambahkan lagi UI button di legacy. Oke. Nah, untuk yang button pertama ini kita tulis aktif. Kemudian yang kedua kita coba ganti dengan nonaktif. Nah, kita kembali lagi ke button aktif. Kita rename dulu. Aktif. Kemudian di sini kita rename lagi. Aktif. Nah, kita kembali ke button. Kemudian kita di sini tambahkan event baru. Nah, tambahkan activation di sini. Objeknya apa? Objeknya sebentar. Objeknya cube ini ya. Kita kembali ke aktif lagi. Objeknya cube, kita seret ke sini. Tambahkan ke objek di sini. Kemudian function-nya itu set aktif boolean. Kemudian kita tambahkan lagi di sini agar ketika cube ini ketika kita pencet aktif maka akan muncul dan ketika pencet nonaktif maka akan menghilang. Oke, kita cube 1 berarti cube yang di tengah ini. Set aktif boolean. Kemudian kita tambahkan lagi satu lagi cube 2. Kita tambahkan game object set aktif boolean. Nah, kita centang ini. Nah, ini berarti ketika kita mengklik si button ini, button aktif, maka si cube ini akan muncul. Nah, oke, kita ke tombol yang nonaktif. Nah, kita buat eventnya di sini. Ketika kita mengklik tombol nonaktif ini, maka si cube-nya ini akan menghilang. Sama seperti tadi caranya. Kita drag ke sini, kemudian game object, set aktif boolean. Nah, kita tambahkan lagi cube 1, game object, set aktif boolean, kemudian cube 2, game object, set aktif boolean. Nah, untuk ininya kita jangan centang ya, karena ketika di klik ini, maka ketika kita klik ya akan muncul. Nah, kita matikan semua centangnya, agar ketika diklik nanti si cube ini tidak aktif. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Ya kita dengan menekan tombol aktif ini, button aktif. Kita coba ya. Oke, kita pencet nonaktif. Nah, maka gabusnya akan hilang. Si cube-nya ini akan hilang. Nah, akan hilang. Ketika kita pencet aktif lagi, maka akan kembali aktif, yaitu DemoScript Interaksi Visualization. Kita ke ini terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat, kita bikin yang baru lagi ya. Kita coba dari awal. Oke, yang pertama kita buat dulu script-nya.
Di sini kita ambil contoh saja visualization fade in. Oke. Nah, sudah. Kita buka scriptnya. Kemudian kita ambil kodenya yang ada di buku Zchill. Oh, ini salah. Kita kopikan saja langsung. Nah, sudah ya. Kita save, jangan lupa. Kemudian kita kembali ke Unity-nya. Nah, setelah scriptnya selesai di-compile, kemudian kita buat objek empty baru. Kita kasih nama fade in. Nah, setelah itu kita drag masukkan scriptnya ke dalam fade in ini. Nah, scriptnya sudah berhasil masuk. Nah, jadi di script ini kita bisa mengatur alpha speed-nya. Alpha speed-nya itu berarti lamanya waktu dari gelap si warnanya ini, si splash color-nya ini, menuju ke terang, menuju ya opacity-nya makin berkurang gitu, dari gelap menuju ke terang. Kita atur coba di angka 3, kita play. Nah, sudah bisa ya. Kita coba kasih lebih lama lagi, 6. Kita coba play. Nah, seperti itu. Ya, berarti di scriptnya ini untuk splash color-nya itu ya berarti kita memilih warna, ya tadi warna ketika awalan tadi, dan alpha speed-nya itu ya berarti kita mengatur tadi lamanya fade in dari si splash color tadi, seperti itu. Kita coba sekali lagi untuk yang fade out. Yang fade out kita create lagi si script. Kita kasih nama visualization fade out. Oke. Kurang lebih sama ya caranya. Kita buka dulu scriptnya, kemudian kita ambil kodenya yang ada di Zchill, di buku Zchill. Oke. Kita kopikan saja langsung. Bentar. Kita buka dulu scriptnya. Nah, kita kopikan. Oh ya, setelah melihat video tutorial dari Pak Rikman, ya di sini ada ya codingannya ada sedikit yang salah, yaitu destroy-nya, sehingga mengakibatkan si game objeknya ketika di-run itu ke destroy. Jadi ketika sudah di-run, si game objeknya ini hilang. Nah, kita hapus ininya supaya bisa langsung berjalan dengan lancar. Oke. Kita matikan dulu ininya biar gampang. Kita buat game objek baru. Kita kasih nama fade out. Oke. Nah, fade out kita drag ke fade out. Kita buat fade out. Nah, alpha speed-nya sama ya. Ini untuk mengatur lamanya atau kecepatan dari fade out si objek ini. Kita coba splash color-nya ke warna lainnya, warna merah. Oke, kita kasih 5. Kita coba run. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk asesmen 1 dari pemrograman multimedia interaktif.